Zaman itu sudah banyak karet di sini ya? Iya Pak, dari awal, dari zaman datuk-datuk kami karet Pak. Oh gitu. Karet. Bukan hutan belantara lagi? Nggak ada lagi Pak. Jadi selama umur Bapak berada di sini? Iya. Di desa ini? Di desa ini Pak. Berarti Bapak juga udah kelilingi lah desa ini seperti apa ya? Iya Pak. Itu di Lubuk Besar itu kawasan hutan. Pernah nggak orang kehutanan datang ke sini mengajak masyarakat di sini untuk melakukan tata batas gitu? Setahu saya tidak pernah Pak. Nggak pernah? Nggak pernah Pak. Sama sekali? Sama sekali. Mereka datang pun nggak? Nggak. Lalu gimana perasaan Bapak ketika desa Bapak ya yang pernah Bapak jadi sekdanya? Iya. Iya kan? Iya. Kemudian diklaim kawasan hutan? Ya marah lah Pak. Marah lah. Ya, karena tidak ada pemberitahuan sama sekali kan. Tahu-tahu dia ngatakan kawasan hutan aja. Lalu apa yang Bapak inginkan? Dicabut lah Pak gitu. Intinya nggak ada kawasan hutan di sini? Nggak ada Pak. Karena ini sudah Iya. wilayah kelola Iya. masyarakat? Iya. Ini rumah tua berikutnya yang ada di dusun ini, dusun Kemang Pelita. Usianya nggak jauh beda dengan rumah tua yang kita datangi tadi. Kita pengen tahu seperti apa kehidupan mereka di masanya. Saya akan ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat di sini, namanya Pak Sapri. Ikuti saya. Assalamualaikum. Wah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Kami mau ngobrol dulu nih Pak. Boleh Pak. Tentang gimana suasana di desa ini di masanya, mungkin di masa Bapak masih muda dulu ya. Karena kita melihat rumah-rumah di sini sudah cukup tua. Iya. Tadi kita di rumah sebelah malah udah 100 tahun umur rumahnya. Kurang lebih 100 tahun juga. Oh, Pak Sapri. Iya. Bapak kelahiran di sini? Iya Pak. Sekarang usia udah berapa? 64 tahun. 64 tahun. Oke. Saya akan ngobrol dengan beliau gimana sih suasana kampung ini dulu Pak ya. Lalu bagaimana orang Bapak dulu keluar masuk ya, memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan di desa ini. Teman-teman, saya sekarang sudah bersama Pak Sapri, salah seorang tokoh masyarakat yang ada di desa Lubuk Besar. Ini dusun Kemang Pelita. Tadi kami sudah jalan cukup panjang melihat suasana desa ini, termasuk juga pemakaman tua yang ada di ujung selatan. Nah, Pak Sapri, iya, beliau sudah cukup lama di sini, sejak lahir di sini ya Pak ya? Iya Pak. Oke, gimana Pak dulu zaman-zaman Bapak muda atau zaman-zaman Bapak mulai ingatlah suasana di desa ini? Sepengetahuan saya Pak, semenjak saya pandai menjahit lah kan, artinya berhaluan sendiri itu kerjanya di dalam hutan terus Pak. Seperti motong karet, terus ngambil rotan kan. Nah itu satu hari untuk Pak kerja terus. Nah, sedangkan pembuangannya kan cuma arah satu sungai Reteh ini Pak. Oh, jadi aksesnya dulu hanya iya, Sungai Reteh? Sungai Reteh. Itu kemana?
ke arah Kota Baru Pak. Di sana ada juga lah penampung apa nih kan, seperti rotan tadi, karet tadi kan. Itu Pak. Artinya jalan nih belum ada, baru jalan setapak. Oh, okay. Jalan setapak Pak. Zaman itu sudah banyak karet di sini ya? Iya Pak, dari awal, dari zaman datuk kami karet Pak. Oh gitu. Karet. Bukan hutan belantara lagi? Nggak ada lagi Pak. Saya ingat saya itu tidak ada lagi hutan-hutan yang terlantar itu, nggak ada lagi Pak. Nggak ada ya? Ya. Oke. Jadi selama umur Bapak berada di sini? Iya. Di desa ini? Di desa ini Pak. Berarti Bapak juga udah kelilingi lah desa ini seperti apa ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, selain Sungai Reteh itu, akses masyarakat di sini untuk keluar masuk itu lewat mana Pak? Belum ada sama sekali Pak. Belum Artinya ada. kalau dari Kota Baru tuh ngarah ke sini tuh kan memang pakai dayung dulu Pak. Sampan dayung? Sampan dayung itu. Itu butuh waktu berapa lama? Kalau kita berangkat dari pagi Pak, jam 3 baru nyampe ke Kota Baru. Pagi itu jam berapa? Pagi itu subuh lah Pak. Subuh? Ya sekitar jam 6 tuh berangkat berdayung kan. Nah terus kalau jumpa air pasang di sana kan itu berhenti sebentar tuh. Nunggu surut lagi. Nah kalau normalnya itu dari apa? Dari desa ke Kota Baru itu berapa jam perjalanan naik sampan dayung itu? Kurang lebih 8 jam Pak. 8 jam? 8 jam. Jadi berangkat jam 6 pagi sampai jam 3 sore? Iya, gitulah. Oh. Lain tak ada, aset keluar itu tidak ada lagi Pak. Itu cuman tuh. Oh jadi ngantar getah ke Reteh juga, ke Kota Baru juga? Kota Baru ya. Pakai perahu? Pakai perahu, kadang-kadang kalau banyak pakai rakit Pak. Pakai rakit bambu tadi kan. Nah itu pakai galah lagi tuh Pak, itu mandi 3 hari baru sampai. 3 hari baru sampai? Iya. Selain karet apa? Rotan kemarin Pak. Rotan? Iya. Jernang ada di sini? Di itu daerah Pak, daerah bukit. Daerah bukit? Seperti Batu Ampar, Selensen tuh kan. Kayak apa tuh, damar-damar tuh di sana banyak tuh Pak. Oh kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nah, kalau rotan banyak sini. Duku? Duku sini pusatnya Pak. Oh gitu. Ya, duku ini kan ratusan tahun juga nih Pak. Berarti dari zaman Bapak kecil duku-duku ini sudah ada Pak. Itu entah tanam siapa, entah moyang kami, entah bapak kami kan itulah. Iya. Oke. Nah, ini kan dusun Kemang Pelita. Iya. Ini dusun paling tua atau? Ini sebetulnya Pak baru sekitar pemberi nama ini setelah zaman Soeharto itu kan Orde Baru jauh ke sini lagi. Baru ada nama-nama dusun. Kadang tuh kemarin tuh Gading terus Gading aja. Iya, Gading aja. Dusun Gading gitu Dusun aja. Gading. Oke. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan, wah itu di Lubuk Besar itu kawasan hutan. Pernah nggak orang kehutanan datang ke sini mengajak masyarakat di sini untuk melakukan tata batas gitu? Setahu saya tidak pernah Pak. Nggak pernah? Nggak pernah Pak. Sama sekali? Sama sekali. Mereka datang pun nggak? Nggak pernah tuh Pak. Saya ingat Bapak? Saya ingat saya. Cuman dulu tuh kan yang katanya baru dibuka zaman Haji Hairudin kemarin kan, agro mau masuk katanya. Nah, sejak itu sampai sekarang Pak, entah kemana hilangnya kan. Terus datang lagi SHM, gitu juga caranya. Nak menyerobot lah maksudnya kan gitu. Iya. Jadi dari kapan Bapak tahu bahasa-bahasa kawasan hutan itu? Ya sekitar tahun-tahun 90 ini lah Pak. Mungkin ke dalamnya lagi, artinya mendekati apa ya, 2000 juga lah Pak. Oh gitu? Iya, baru dengan istilah itu kan. Istilah kawasan hutan? Kawasan hutan itu. Tapi yang namanya orang kehutanan datang ke sini. Bapak pernah jadi aparat desa? Saya menghonor di desa ini Pak 20 tahun 6 bulan. Sebagai apa? Sekdes. Sekdes? Iya. 20 tahun 6 bulan. Baru diangkat jadi PN 2007. 2007. Nah, berarti Bapak jadi aparatur desa itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Nah itu Pak, kalau kita apa kan dari 20 tahun 6 bulan itu kita mundurkan ke belakang. Jadi tahun berapa tuh? Dari 2007. Dari 2007 pengangkatan saya tuh kan.
Berarti Bapak mulai jadi aparat desa itu 87, 87. malah 86. Iya, sekitar itu Ya, 86. Nah, dari situ berarti kan Bapak sudah nggak asing lagi dengan administrasi desa. Bapak udah tahu lah Insya Allah lah. administrasi desa seperti apa. Dan kalau misalnya ada pemerintah pusat ataupun seperti yang saya katakan tadi, kehutanan, Iya. Bapak pasti akan tahu kalau ada datang ya. Iya. Tapi sama sekali nggak pernah Nggak datang. pernah, Pak. Lalu gimana perasaan Bapak ketika desa Bapak ya yang pernah Bapak jadi sekdanya, Iya. iya kan? Iya, iya. Kemudian diklaim kawasan hutan. Ya marah lah, Pak. Hah? Marah lah. Ya, Kenapa? karena tidak ada pemberitahuan sama sekali kan. Tahu-tahu dia ngatakan kawasan hutan aja. Lalu apa yang Bapak inginkan? Dicabut lah, Pak, gitu. Intinya nggak ada kawasan hutan di sini. Nggak ada, karena- Pak. Karena ini sudah Iya. wilayah kelola Iya. masyarakat. Iya. Oke, teman-teman, Lubuk Besar ini kenapa kami pilih menjadi sumber cerita terkait kawasan hutan? Karena itu tadi dari hasil riset dan obrolan kami terdahulu dengan teman-teman di sini, khususnya Kepala Desa Lubuk Besar, bahwa desa ini sudah ada sejak 1850. Pak Sapri kelahiran 62, Pak. kelahiran 62 dan sudah menjadi aparatur desa sejak tahun 86. Tahun 86 itu kalau kita bawa ke Riau, itu persis saat pertama kali kawasan hutan Provinsi Riau ditunjuk berdasarkan SK 173 tahun 86. Di situ Pak Sapri sudah menjadi Sekdes. Iya. Tapi Pak Sapri mengatakan dari mulai menyentuh yang namanya aparatur desa sampai diangkat jadi pegawai negeri di tahun 2007 Setuju. dan seterusnya Bapak masih menjabat, Iya. belum pernah yang namanya kehutanan datang Belum pernah. Belum pernah, Pak. untuk menata batas Iya. atau apapun lah namanya. Iya. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Sapri tentu pasti akan dirasakan oleh aparatur-aparatur desa lainnya, bahwa ujuk-ujuk kawasan hutan itu turun dari langit dan areal desa Nah, dikatakan kawasan kawasan hutan. hutan. Gitu Pak ya. Iya. Nah, oleh kawasan hutan ini, masyarakat di desa Lubuk Besar ini juga tidak hanya merasakan yang namanya kawasan hutan, tapi gara-gara si kawasan hutan ini ada kelompok tertentu ya Pak ya. Iya. Coba datang mau merampas kebun-kebun sawit yang Nah, ada di yang desa ada. ini, gitu ya. Dan itu tentu membuat Bapak miris lah ya. Kok bisa kayak gini? Iya. Mungkin nanti kami akan lebih dalam lagi mempertanyakan situasi desa ini kepada Kepala Desa Lubuk Besar. Ikuti kami. Ya, makasih Bapak ya. Iya, Pak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah.